Di kancah olahraga Indonesia, ada fenomena baru yang wah, lagi rame banget dibicarain. Sebuah nama yang seolah muncul entah dari mana, tapi sekarang mulai mendominasi. Dan kerennya, bukan cuma di satu cabang olahraga. Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana ceritanya sih sebuah organisasi bisa langsung meroket ke puncak di 3 cabang olahraga profesional yang beda-beda banget dan rasanya tuh kayak dalam semalam? Ini jelas bukan kebetulan ya. Ini semua adalah bagian dari sebuah strategi yang diperhitungkan dengan sangat matang. Jawabannya ada di satu nama, Dewa United. Tapi mereka ini lebih dari sekedar tim. Mereka lagi ngebangun semacam kerajaan multi olahraga baru di Indonesia. Dan kita akan bedah cetak birunya sekarang. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Semuanya berawal dari lapangan hijau. Bisa dibilang, kisah sukses mereka di sepak bola inilah yang jadi fondasinya. Coba deh kita lihat seberapa cepat semua ini terjadi. Jadi awalnya mereka ini Martapura FC, tim Liga Bawah yang ya namanya mungkin kita jarang dengar. Terus, bam, Februari 2021 semua berubah. Mereka diakuisisi dan lahirlah Dewa United. Dan gilanya, cuma dalam waktu 10 bulan, mereka langsung promosi ke Liga 1. Puncaknya, di tahun 2025 mereka jadi runner-up dan lolos ke kompetisi tingkat Asia. Bayangin deh, dari Liga Bawah ke panggung Asia cuma dalam 4 tahun. Ini kecepatan yang luar biasa kan? Dan ini bukan sekedar hoki promosi doang loh. Kalau kita lihat datanya, ada pola yang jelas banget. Begitu naik ke Liga 1, mereka nggak cuma numpang lewat. Mereka finish di posisi kelima, terus musim berikutnya langsung naik jadi runner-up. Ini bukan naik turun nggak jelas ya. Ini pendakian yang stabil dan konsisten. Ini nunjukin kalau fondasi mereka tuh kuat, bukan tim yang cuma jago sesaat. Tapi, ternyata sukses di sepak bola itu baru permulaan. Mereka pakai formula yang kurang lebih sama di arena yang sangat sekali beda, lapangan basket. Nah, di basket, strategi mereka efisien banget. Daripada bangun dari nol yang butuh waktu lama, mereka ambil jalan pintas yang cerdas. Akuisisi tim IBL yang sudah ada, Luf Surabaya. Abis itu mereka rebranding, pindahin timnya ke Banten, dan nggak pakai lama, mereka langsung taklukkan Liga jadi juara di tahun 2025. Ini benar-benar eksekusi yang sempurna. Dan polanya terulang lagi. Sama persis kayak tim sepak bolanya, juara di level nasional, itu langsung jadi tiket ke panggung internasional. Gelar juara IBL ini membawa mereka ke Basketball Champions League Asia. Sekali lagi, dalam waktu singkat, mereka buktiin kalau mereka bisa jadi kompetitor di level tertinggi. Oke, 2 pilar udah berdiri kokoh tuh. Sepak bola, beres. Basket, beres. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga dari Kerajaan Dewa United. Arena digital yang serba cepat, yaitu e-sports. Yang menarik, divisi e-sports mereka itu lahir barengan sama rebranding tim sepak bola di bulan Februari 2021. Ini nunjukin kalau e-sports itu bukan cuma proyek iseng, tapi udah jadi bagian dari rencana besar mereka dari awal. Mereka langsung nyebur ke liga paling kompetitif, MPL Indonesia. Dan puncaknya, mereka berhasil sabet gelar juara di Liga 1 Esports Nasional tahun 2025. Tapi kemenangan ini bukan cuma soal jago main gamenya. Kutipan dari salah satu pemain mereka, Aditya Zulkarnain Barus, ngasih kita bocoran rahasianya. Katanya gini, kami bisa juara karena lebih kepercaya diri lagi, mental kami bangkitkan lagi. Ini nunjukin kalau Dewa United itu nggak cuma ngebangun tim, tapi mereka ngebangun mentalitas juara. Itu kuncinya. Oke, jadi kita punya 3 tim elit di 3 cabang olahraga yang beda banget, semuanya di bawah satu nama besar. Pertanyaan utamanya sekarang, siapa sih arsitek di balik kerajaan yang luar biasa ini? Nah, ini dia sosok visioner yang jadi otak di balik semua pergerakan Dewa United. Kenalan yuk, ini dia orangnya. Tommy Hermawanlo. Beliau ini bukan sekedar pemilik klub yang naruh duit. Dia adalah pendiri dengan visi yang sangat jelas. Membangun sebuah organisasi olahraga profesional modern pertama di Indonesia yang punya banyak cabang. Dan pengaruh Tommy itu jauh lebih dari sekedar dana. Latar belakang bisnisnya dari JHL Group jelas kasih dia fondasi kuat buat investasi di infrastruktur. Tapi coba dilihat lebih dalam lagi. Perannya sebagai bendahara Komite Olimpiade dan posisinya di Dewan Federasi Esports Internasional itu memberinya akses dan pemahaman yang nggak semua orang punya. Dia nggak cuma main di dalam industri, tapi dia ikut ngebentuk industrinya. Jadi kita udah punya tim-tim yang sukses dan seorang visioner di belakangnya. Tapi ada satu elemen terakhir yang benar-benar ngiket semuanya jadi satu kerajaan yang utuh, yaitu identitas tunggal.
Ini bukan cuma sekumpulan tim yang kebetulan punya pemilik yang sama. Enggak, mereka secara sadar membangun satu identitas. Basis penggemar mereka, yang disebut anak dewa, itu nggak cuma dukung satu tim, tapi dukung seluruh organisasinya. Sama halnya dengan maskot unicorn mereka yang jadi simbol kekuatan bersama. Nah, ini menciptakan sinergi dan basis pasar yang jauh lebih besar daripada yang bisa dicapai kalau tim-tim ini jalan sendiri-sendiri. Kesimpulannya jelas, mau itu di lapangan sepak bola, di lapangan basket, atau di arena digital, Dewa United itu bukan cuma sekedar menang pertandingan. Mereka sedang membangun sebuah dinasti dengan modal kesuksesan yang terintegrasi dan terencana matang. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Apakah model yang diterapkan Dewa United ini adalah cetak biru baru untuk meraih kesuksesan di dunia olahraga Indonesia? Apakah ini wajah masa depan industri olahraga kita? Sepertinya hanya waktu yang bisa menjawabnya.